Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemerhati kebijakan dimanapun berada. Jumpa lagi dengan kami dari BSKDN Insight. Siang hari ini kami mau bincang-bincang singkat terkait dengan apa dan bagaimana itu wastewater being wastewater based epidemiology. Nah, hadir narasumber yang menemani saya untuk bincang-bincang siang hari ini terkait dengan metodologi WPE. Kami ingin mendapatkan nanti pencerahan dari narasumber. Kalau boleh izin saya memperkenalkan narasumber kita, yaitu Ibu Nova Dwi Maulidiani STMT PhD. Beliau dari Universitas Indonesia. Selamat datang Bu Nova, terima kasih berkenan menghadiri bincang-bincang podcast BSKDN Insight pada siang hari ini. Bu Nova, bahwa akhir-akhir ini setelah periode 2019 sampai 2020 dan 2021, kita akan mengalami pandemi COVID-19 yang itu ya cukup masif. Dan itu hampir semua program-program pemerintah itu terkoreksi, terdepresiasi cukup tinggi, dan itu berdampak kemana-mana. Kami mendengar ada salah satu metodologi yang untuk melihat dan dampak dari pandemi SARS-CoV-19. Juga kepada untuk melihat bagaimana tingkat layanan kesehatan masyarakat pasca pandemi COVID. Terutama kalau kita melihat di daerah-daerah rentang yang permukiman padat penduduk, yang relatif sanitasinya tidak terkelola secara maksimal. Air limbahnya juga. Kemudian konsumsi air tanahnya juga rentang dengan bakteri coli. Sehingga berdampak luas kepada tingkat kesejahteraan masyarakat, kemudian tingkat kesehatan. Nah, itu sangat mempengaruhi. Kami mendengar dari Universitas Indonesia, Bu Nova sudah melakukan beberapa kajian atau penelitian di beberapa daerah. Salah satunya ada sampel di DKI. Kami ingin mendapatkan gambaran konsep apa dan bagaimana wastewater based epidemiologi yang sudah dilakukan kawan-kawan dari UI, kemudian gambaran data seperti apa Bu, tingkat resistensi terhadap kesehatan lingkungan, kesehatan masyarakat, dengan hadirnya metodologi WPE ini relatif itu bisa memberikan gambaran kepada pemerintah. Apa kira-kira lesson learn yang diperoleh dari hasil kajian dan penelitian yang dilakukan oleh teman-teman di UI yang bisa memberikan gambaran strategi kebijakan apa yang harusnya itu dilakukan. Kami melihat juga nampaknya terkait dengan WPI ini belum ada regulasi yang secara spesifik, Bu. Ya. Sehingga kami ingin mendapatkan juga masukan dari Bu Nova kira-kira strategi kebijakan secara spesifik apa yang bisa dilakukan, khususnya bagaimana kebijakan di pemerintah pusat, kemudian di pemerintah daerah, provinsi, kabupaten dan kota, agar ada action, ada langkah-langkah yang bisa dilakukan, ada roadmap-nya yang bisa itu menjadi agenda kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kami persilakan Bu Nova. Baik, terima kasih Pak Gatot. Sedikit menjabarkan dulu ya Pak ya, apa itu wastewater based epidemiology. Jadi itu merupakan metodologi bagaimana caranya kita belajar dari kandungan air limbah untuk memprediksi kira-kira ada penyakit apa saja yang mungkin bisa terjadi di suatu daerah tertentu yang memang punya instalasi pengolahan air limbah misalnya. Jadi kita ngecekin dari instalasi pengolahan air limbahnya atau dari buangan air limbahnya, itu nanti kita bisa mencoba memprediksi
kira-kira akan terjadi pandemi atau tidak. Itu yang lesson learn banget dari COVID ya Pak ya. Jadi wastewater based epidemiology ini jadi sangat mengembang. Walaupun memang metode ini atau teknologi ini sudah dikembangkan dari tahun 2000 untuk virus polio dan lain di negara-negara lain. Cuman memang dari tahun semenjak adanya COVID itu jadi lebih jauh berkembang. Metodenya jadi lebih mudah dipelajari, metodenya dapat direplikasi dimanapun, dan semuanya terkumpul sehingga sebenarnya pemerintah itu bisa memprediksi itu ya, memprediksi dan mencegah terjadinya event luar biasa terkait dengan penyakit yang infeksius yang dibawa oleh feses misalnya atau oleh air limbah. Nah, saya memang ada beberapa kajian Pak yang sudah dilakukan terkait kira-kira apa yang terjadi ataupun kaitannya antara sanitasi dengan penyakit yang dibawa oleh air, utamanya di air limbah, khususnya di kota Jakarta. Sebenarnya di DKI Jakarta tuh pemerintahnya sudah sangat proaktif menurut saya, sudah oke banget Pak. Jadi mereka sudah sangat sekali terbuka terhadap publik, datanya terbuka terhadap publik, sehingga saya sendiri bisa mengambil data-data tersebut dari pemerintah. Waktu itu juga saya coba membantu dengan tim dari DSDA Jakarta misalnya untuk pengelolaan air limbah domestiknya bareng-bareng berdiskusi. Salah satu kendala terbesarnya adalah kadang-kadang Pak yang mengerjakan infrastruktur tanggung jawabnya di dinas mana, yang mengeceknya dinas mana, yang bertanggung jawab untuk misalnya tidak saling terintegrasi betul Pak, tidak saling terintegrasi. Jadi sebenarnya data-data yang saya punya pun saya ngambil dari website mana, jadi tidak saling terintegrasi. Kalau seandainya pemerintah daerah misalnya sudah mulai terbuka, sudah melakukan monitoring misalnya dari air limbah, air sungai, ataupun dari segala jenis air, sudah bisa terintegrasi, itu akan jauh lebih baik untuk strategi kebijakannya. Dari situ kita bisa mencegah dan juga memprediksi kira-kira akan ada penyakit. Bisa, walaupun tidak semudah itu menganalisis statistiknya, memang butuh orang ahli. Tapi kalau seandainya datanya terkumpul dan terpublikasi, itu jauh lebih mudah untuk misalnya tenaga-tenaga ahli yang memang bergerak ada di BRIN, ada di BRIDA, ataupun di universitas setempat untuk membantu kajian-kajian yang terjadi terkait kaitan antara air limbah dan juga penyakit menular yang dibawa oleh air. Gitu Pak. Iya, berarti ada problem di data integrasi ya Bu ya. Betul. Data integrasi ini problem karena memang relatif policy-nya ada berserak di kementerian lembaga di pusat, kan gitu Bu ya. Iya betul Pak. Nah ini menjadi agak cukup sulit mengintegrasikan itu sehingga policy kebijakan untuk diambil menjadi satu policy kebijakan satu itu menjadi problem. Gitu. Betul Pak. Baik, di luar itu Bu Nova. Kalau kita melihat case-nya dari kawasan permukiman padat penduduk, relatif kan berarti kita bisa tarik case-nya, katakanlah ambil sampel DKI. DKI ini kan cukup tinggi untuk kawasan permukiman padat penduduk. Berarti dari hasil kajian dan penelitian dilakukan oleh Ibu Nova dan teman-teman UI, apa kira-kira rekomendasi terkait khususnya bagaimana untuk kawasan permukiman padat penduduk, polisi kebijakan untuk penataan sanitasinya misalnya. Betul. Kemudian untuk misalnya antisipasi untuk pencegahan penyakit masyarakat khusus untuk kawasan permukiman padat penduduk misalnya. Nah untuk juga bagaimana melakukan metodologi WBE ini untuk kawasan permukiman padat penduduk yang rekomendasinya itu menjadi masukan bagi pihak pemerintah Pemda setempat misalnya. Apa reaksi yang dilakukan oleh Pemprov DKI? Nah, di dalam mengatasi persoalan-persoalan teknis di lapangan, Bu. Baik. Silakan. Terima kasih. Sebenarnya sih kalau setahu saya dari Pemprov DKI Jakarta memang sudah mulai banyak diskusi antara satu dinas dengan dinas yang lainnya. Memang belum ada data terintegrasi. Nah, untuk permukiman sendiri kan ada macam-macam ya Pak. Ada permukiman tidak teratur, permukiman kumuh, permukiman yang teratur. Nah, untuk yang padat penduduk dan kumuh itu ya Pak, untuk sanitasinya, target utamanya adalah pemberantasan BABS, buang air besar sembarangan. Karena itu mencemari diri kita sendiri,
sebagai orang yang menggunakannya, Iya. Dan juga mencemari lingkungannya, Pak. Jadi Iya. strategi utamanya adalah pemberantasan untuk BABS sendiri. Karena BABS itu di pemukiman penduduk yang sangat padat itu sangat bisa menjadi apa ya Pak? Jadi menyebar luas dengan sangat mudah karena komunitasnya terlalu dekat antara satu sama lain dan biasanya sumber airnya atau toiletnya itu bareng-bareng, Pak. Gitu. Atau bukan toilet ya, mungkin kalau BABS di MCK-nya menjadi satu gitu ya. jamban terbuka itu loh, Iya, Pak. iya. Jamban terbuka yang iya. itu memang Betul. bareng-bareng gitu. Terus plus di sekitaran, biasanya kalau misalnya di sungai, contohnya kalau di Jakarta di bantaran sungainya itu orang-orang masih berkegiatan juga di sana. Terus banyak peternakan juga buangannya dibuang ke sana. Iya, iya. Jadi untuk pemukiman kumuh itu memang yang paling utama mungkin pemberantasan BABS-nya, Pak. Iya. Agar penyakit infeksius menular berdasarkan air itu bisa diberantas secepat-cepatnya. Iya, berarti kan itu membutuhkan literasi, membutuhkan edukasi ke masyarakat secara intens kan gitu ya. Iya betul. Karena Secara itu kontinu. kultural sih, Pak. Kadang-kadang Iya. kultural tidak hanya misalnya pemerintah sudah memberikan infrastruktur untuk digunakan bersama-sama. Kadang-kadang memang ada yang kultural. Jadi merasa tidak nyaman, jadi akhirnya BABS. Lebih cenderung lebih nyaman BABS karena sudah budaya. Hal itu perlu menjadi perhatian pemerintah juga untuk melakukan edukasi bahwa ada sanitasi yang aman dan juga layak sudah disediakan pemerintah, silahkan dikelola bersama-sama. Iya, berarti memang perlu ada pergeseran mindset ya, membuka mindset. Iya, baik. Di samping itu memang juga mungkin apakah perlu ada tenaga semacam tenaga apa ya Bu, penyuluh kesehatan apa yang turun langsung ke lapangan Bu, untuk mengedukasi masyarakat. Ini yang khususnya tipologi masyarakat yang memang agak sulit. Ya, harus berkali-kali diberikan pemahaman kan gitu Bu. Setahu saya sih dinkes di Indonesia sudah sangat sadar ya, sudah aware terkait adanya program-program pemberantasan BABS dan mereka juga sudah melaksanakan beberapa program yang memang sudah turun ke lapangan melakukan edukasi. Cuman biasanya gini Pak, sama kayak pemberian infrastruktur. Kadang-kadang kita ngasih infrastruktur, habis itu kadang-kadang masyarakatnya kurang termotivasi lagi. Jadi untuk sektor air limbah, gini Pak, kalau misalnya sektor air bersih itu sudah pasti komersial. Bapak nyadar nggak? Kalau misalnya air bersih itu biasanya komersial. Nah, tapi kalau air limbah itu biasanya males buat bayar masyarakat. Kan kita buang, tinggal buang aja. Ngapain kita harus bayar? Kadang-kadang berpikirnya seperti itu masyarakat. Kalau misalnya di negara-negara lain, negara-negara tetangga sebetulnya Pak, salah satunya juga di Bandung mungkin sudah diterapkan pengelolaan air limbah yang dikelola oleh suatu kota secara terpusat itu menjadi tanggung jawabnya yang air bersihnya juga. Jadi berapa persen dari retribusi air bersih itu digunakan untuk pengelolaan air limbahnya. Nah itu juga bisa menjadi salah satu strategi Pemda kalau ingin menggabungkan antara pengelolaan air limbah dan juga air bersih. Iya. Gitu sih Pak. Artinya memang Pemda juga harus memikirkan apa bentuk sanksi misalnya. Ketika sama dengan kasusnya kalau tinggal di bantaran sungai buang sampah ke sungai, kan gitu. Harus ada penerapan sanksi kan gitu. Kan di era kekinian itu berdampak kemana-mana kan gitu. Iya. Nah, ada masyarakat yang mudah diberikan pemahaman, ada yang harus berkali-kali, ada yang sulitnya minta ampun kan gitu. Tetapi dari sisi regulasi memang harus ada penerapan pemberian reward atau sanksi, penerapan sanksi gitu. Iya. Nah, di samping tadi juga mungkin ada tenaga-tenaga penyuluh juga keterlibatan aktif tenaga-tenaga yang ada di lingkungan. Ada petugas misalnya puskesmas, ya kan? Iya, betul. Harus memberikan literasi, petugas RT, RW, Karang Taruna, PKK. Betul. Biasanya sih kalau di daerah-daerah sebagai contoh ya Pak ya, kalau misalnya sampah nih, kan masih di sektor lingkungan ya Pak ya. Kalau misalnya di sampah tuh biasanya ada pejuang lingkungan Pak, atau kita nyebutnya champion. Kalau secara akademik kita nyebutnya champion. Di mana penyuluh lingkungan itu memang dia secara sukarela ingin menggait masyarakatnya. Saya sih berharap sebenarnya program ini juga dapat dicari tuh champion untuk sanitasi ataupun air bersih, di mana dia mau menggait masyarakat sekitarnya agar menjadi lebih sadar terkait sektor sanitasi ini. Karena sekali lagi Pak, saya menekankan bahwa sanitasi itu sebenarnya sama dengan kebutuhan air bersih.
Jadi sanitasi itu adalah hak setiap Iya, manusia iya, untuk iya. mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Gitu sih, Pak. Iya. Keluarga. Artinya WBE ini akan adalah satu pilihan metodologi analisis Iya, gitu dari berbagai metodologi analisis yang ada gitu Iya ya. betul, salah satunya. Tergantung polisi kebijakan pemerintah mana yang mau diambil metodologinya kan gitu. Tentu dengan melihat dari kekuatan alokasi anggaran pemerintah yang tersedia. Betul. Yang pada intinya metodologi itu untuk mendapatkan data sekunder Iya. yang bisa dilakukan analisis. Untuk prediksi Iya, dan untuk juga prediksi. pencegahan. Iya. Sehingga dengan hasil analisis yang diperoleh dari berbagai data yang ada, strategi kebijakan yang akan ditempuh, yang akan dikeluarkan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat menjadi maksimal, menjadi tepat sasaran, Bu. Betul, tepat Iya. sasaran utamanya Iya. Pak. Gitu. Data aktual dan tepat sasaran. Gitu, Iya, semua iya. orang membutuhkan. Baik, terima kasih Bu Nova. Menutup bincang-bincang ini ada closing statement barangkali, silakan Bu Nova. Oh iya. Tadi saya udah closing statement sebenarnya di acara sebelumnya Oh. Pak, bahwa dari SDGs atau Sustainable Goal Development yang kita punya target dan pemerintah juga mengacu terhadap SDGs nomor 6 dan nomor 11 untuk air, sanitasi dan juga inklusif, kota inklusif, bahwa melihat jargon SDG itu no one left behind, tidak boleh ada yang tertinggal, termasuk itu sektor sanitasi dan juga untuk penyakit-penyakit seperti stunting ya, ataupun dari penyakit-penyakit yang ditularkan berbasiskan dari air. Jadi saya harap sih tidak ada yang tertinggal satu Indonesia, kita bareng-bareng bergerak maju untuk mencapai itu Sustainable Goals nomor 6 dan nomor 11. Iya. Terima kasih Bu Nova atas bincang-bincang singkat ini. Bapak Ibu pemerhati kebijakan, mudah-mudahan bincang-bincang singkat ini bisa memberikan pemahaman, membuka mindset kita semua bahwa persoalan terkait dengan sanitasi itu, dengan pengelolaan limbah itu sudah sangat serius. Untuk itu perlu menjadi itu pemikiran kebijakan kita bersama. Langkah-langkah strategi kebijakan yang perlu kita tempuh, intinya adalah bagaimana upaya kita untuk mendapatkan data-data yang bisa dilakukan analisis. Data itu ada di berbagai kementerian lembaga, di Pemda juga ada di beberapa organisasi perangkat daerah. Tinggal bagaimana kemauan kita melakukan analisis itu. Itu dibutuhkan kerja-kerja kolaboratif antar berbagai pihak. Untuk itu kami melalui podcast itu mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mari membuka mindset kita. Karena problem itu sudah ada di depan mata kita. Gitu. Tentu tidak elok kalau kita hanya berdiam diri. Apa yang bisa kita lakukan harus kita lakukan. Kita maksimalkan upaya yang ada dalam diri kita sehingga bisa memberikan kontribusi signifikan. Karena ke depan problem kita bukannya berkurang, malah terus bertambah. Dampak kemudian implikasinya akan terus muncul yang membutuhkan segera langkah-langkah aksi, langkah-langkah tindakan yang bisa terukur, yang berdampak masa nyata, yang terasa di masyarakat kita. Itu beberapa kesimpulan yang bisa saya peroleh dari bincang-bincang singkat siang hari ini dengan Bu Nova di Mauli Diani. Terima kasih Bu Nova, sukses selalu. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu, di saat kita Ramadan kali ini, mudah-mudahan bincang-bincang ini memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.